Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar tentang elemen plot ya, plot eh, di dalam sebuah karya sastra. Sekarang kita fokus ke pertemuan keempat, ini tentang intro to edu literature, fokus ke drama. Ya, jadi kegiatan belajar kali ini kita akan membahas tentang pengertian drama, berikut ciri-cirinya, terus membahas jenis-jenis drama, yang ketiga membahas tentang pembelajaran drama di SMP dan SMA. Karena mata kuliah kita perlu diingat Intro to Education Literature output-nya itu kita nanti jadi guru di tingkat SMP atau SMA. Jadi ada 3 fokus sesuai yang saya share di sini. Di sini kita ada modul, sebenarnya saya sudah punya buku di sini, cuman biar teman-teman juga bisa menyimak ya, saya carikan materi untuk modul drama. Jadi kalau drama sebenarnya itu sejarahnya itu ya, sejarahnya itu sudah panjang lebar ya, sudah eh, ini sudah lama sekali. Cuman kita harus memahami kalau pembelajaran drama ini memang biasanya itu kalau di SMA itu fokusnya ke outputnya itu ke teater ya, untuk drama teatrikal gitu ya. Kalau di SMA itu kan pekan bahasa dan seni biasanya itu. Atau mau mendekati perpisahan gitu disuruh, biasanya guru-guru itu disuruh untuk buat mempersiapkan drama. Kalau bahasa ya bahasa, kalau yang bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau kita ya bahasa Inggris gitu. Jadi kita fokus ke hari ini tuh fokus ke drama ya. Seluruhnya tentang drama. Ini ada modul. Kalau drama, menurutnya modul ini, kita fokus ke definisi dulu. Itu dari ini ya, Yunani. Kalau di sini Yunani, kalau di buku saya itu Greek, bahasa Inggrisnya ya sama ya. Drama itu artinya to do. Ya, ingat-ingat ya, drama itu artinya itu ada action di situ, ada perform perform oleh aktor yang diadakan di sebuah panggung, terus ada audiensnya begitu. Jadi di drama ini eh, awalnya itu memang definisinya itu ini berbuat, berlaku, bereaksi ini. Jadi tempatnya namanya teater, kayak auditorium gitu. Di tempat dia bisa dilihat banyak orang, biasanya itu kayak cekungan begitu, kayak teater itu di tengah-tengahnya itu ada separuh, kayak ini kayak ya stadion bola gitu, tapi cuma separuh, dan di tengah-tengahnya itu ada teater, ada panggungnya, ada auditoriumnya, tempatnya. Jadi kalau didefinisikan drama seperti itu. Dan drama ini cikal bakal film. Kalau klasiknya itu kan namanya drama ya. Dulu karena tidak ada teknologi untuk merekam, jadi orang-orang itu membuatnya itu di sebuah panggung. Dan panggung ini pun ya di, khusus untuk digunakan oleh orang-orang, pada muasalnya itu dinikmati oleh orang-orang yang di apa, darah biru atau di kerajaan. Awalnya itu begitu. Jadi orang-orang rakyat jelata nggak bisa ini menikmatinya. Di pertama itu orang kerajaan yang menikmati drama. Dan yang terkenal ya, drama dan teater ini yang terkenal itu di tahun abad 19 16 gitu ya. Itu ada namanya, dramanya itu Hamlet gitu ya. Hamlet. Teman-teman bisa lihat filmnya, sekarang sudah ada filmnya. Ada juga Oedipus the King ya, atau biasanya dia itu uh,
ini Oedipus Rex gitu, bisa juga pokoknya tentang kisah seorang raja yang membunuh orang tuanya dan menikahi ibunya sendiri. Itu tahun 429 before century. Jadi di dalam bahasa Inggris itu drama itu sudah dikenal, di Eropa di ini sudah dikenal. Di Indonesia belum dikenal, cuman bentuknya saja mungkin ya berbeda. Kalau di Indonesia drama itu bisa dimunculkan dalam bentuk wayang, itu kan bisa. Ada wayang beber, ada wayang golek, ada wayang orang. Itu juga termasuk drama karena ada kegiatan di situ. Kalau hanya tulis menulis bukan. Tapi kalau ada yang gerakannya, tuduh tadi atau action tadi itu sudah cukup dikategorisasi sebagai drama. Nah, ya. Jadi intinya apa? Drama adalah suatu perbuatan yang dapat ditonton, yang lainnya tempat untuk menonton perbuatan yang dapat ditonton itu. Nah, ini jadi intinya eh, ada kegiatannya lah. Lah, tadi yang saya contohkan ini bentuk ininya ya, bentuk teaternya dulu. Ini separuh lapangan begitu, di tengah-tengah ada stage-nya, ada auditoriumnya. Jadi kenapa bentuknya seperti ini? Jadi ketika orang itu berbicara itu menggema. Jadi nggak perlu mikrofon untuk mengutarakan sesuatu. Jadi ini sudah cekungan gitu ya, menggema. Ini zaman dahulu seperti ini. Kalau sekarang kan sudah ada mikrofon, sudah ini ya, sudah ini. Bahkan sekarang drama kalau di film itu menggunakan AI. Sudah ada artificial intelligence-nya, ada grafis, didukung oleh grafis, green screen itu ini sudah berkembang. Jadi kalau teman-teman senang membaca dan untuk meningkatkan kreativitas, tentunya teman-teman harus membaca karya sastra lama, sastra Inggris lama. Kenapa? Karena zaman dahulu itu memang orang itu menciptakan sesuatu itu ontetik, original gitu ya. Dan sampai sekarang itu masih relevan. Contoh dua tadi itu, teman-teman kalau mau baca itu Hamlet sama Oedipus the King, Oedipus Rex gitu ya. Itu dua itu untuk contoh drama. Dan ada teksnya, ada skripnya. Gitu. Jadi bisa ini ya, bisa dilihat, bisa dibaca di rumah. Saya harap teman-teman seminggu itu sekali membaca untuk mengasah eh, imajinasi dan kreativitasnya teman-teman. Kalau di Indonesia ada enggak Pak drama yang tadi sudah saya ini ya, sudah saya singgung ya. Ya ada ini, kayak ada wayang orang, ada ketoprak, ini ya, ludruk, banyak sekali. Tapi itu semuanya sifatnya mirip-mirip. Cuman kalau di daerah tertentu namanya berbeda-beda. Ada randa ya, ada ini reok, lenong gitu. Tapi kalau di kita di luar itu ya ada opera gitu ya. Kalau di sini namanya opera sabun gitu ya. Ada teater, teatrikal, ada musical teater, ada musikalisasi drama gitu, ada musik-musiknya gitu, ada orkestranya juga, macam-macam. Intinya estetikanya masih ada lah. Kalau kita lihat. Tapi sebenarnya zaman dahulu ini sudah ini ya teman-teman ya. Di zaman dahulu, tapi tidak tertulis ya ini. Zaman dahulu itu sudah ada di di Eropa kan ada Oedipus, ada sama Hamlet ya. Kalau di Indonesia ada wayang, ludruk dan toprak, lenong gitu ya. Kalau di Arab ada juga di benua Southeast Arabian sana sudah juga ada. Bahkan di kadang-kadang menjadi hal yang pertama, cuma enggak tertulis gitu aja. Tapi bentuknya di relief masih ada. Kalau teman-teman pernah ini agamanya Muslim semua kan, Mas Hafid dan Mas Imba ini Muslim ya? Halo, Ya. Muslim ya?
Mas Imba ini Muslim Halo, Pak. juga ya? Ya, Pak. Iya, dulu itu ada kisah, tapi ini nggak terrecord di ini ya, di arsip atau di lembaga-lembaga perpustakaan, enggak, masih jadi mulut ke mulut aja, maksudnya itu tular aja gitu, enggak terrecord secara formal dan keasliannya juga belum asliannya juga belum ada buktinya. Jadi kalau di Arab itu sejarahnya itu berbeda. Sejarahnya itu dulu itu namanya bangsa Arab ya, apa banyak hamparan eh, tanah yang tandus gitu ya, savana, banyak batuan, padang pasir itu ya. Tapi eh, tetap kita itu pedagang itu tetap ada di kayak bawa unta, bawa keledai untuk menjual dagangannya gitu kan ya. Kalau teman-teman bisa merecall kan unta dan keledai itu jadi transportasi utama untuk melewati gurun menuju ke daerah yang lain. Lah, awalnya itu memang ini padang padang savana yang tandus begitu. Tetapi ada merchant, ada kayak bayar orang yang dibayar untuk menjual dagangannya dan mengirim gitu ya, dan mengawal gitu ya. Itu tiba di daerah yang tandus itu dan dia duduk di bawah pohon. Dan ketika dia tidur, ya ceritanya itu ketika dia tidur ada yang bilang tidurnya itu cuma semalam, ada yang bilang tidurnya itu eh, lama gitu ya. Tapi yang intinya yang paling benar itu dia itu tidur dan dia bermimpi. Caranya membuat irigasi saluran air untuk di tanah yang tandus, membuat caranya bercocok tanam yang di area yang tandus begitu. Dalam mimpi itu diajari segala macam hal untuk berternak, untuk bercocok tanam dan lain-lain. Ketika dia bangun, dia mengimplementasikan mimpinya itu, ya, mempraktekkan mimpinya. Akhirnya wilayah itu, ya, wilayah yang gersang di tengah-tengah wilayah yang mau menuju ke negara lain. Jadi ada dua tempat gitu ya, tempat yang satunya itu asalnya dia dan mau menjualkan ke negeri yang lain kan jauh ya. Ketika dia bersinggah itu tanahnya gersang, tidak ada pepohonan. Akhirnya ketika dia tidur, bangun, dia mulai tinggal di situ, bercocok tanam di situ, terus eh, membuat rumah di situ. Akhirnya orang-orang yang mau yang lain ya, yang mau menjualkan barangnya juga, dia ikut sejenak lah tinggal apa, menginap di situ. Istilahnya itu dulu itu ada kayak ini penginapan gitu. Kalau dulu kan masih sering ya ada penginapan-penginapan gitu ya. Di tengah-tengah padang pasir ada penginapannya. Gitu. Di Cina juga begitu. Rata-rata kalau kolosal, film-film kolosal itu selalu ada penginapan-penginapan yang di dalamnya itu ada minumannya, ada alkoholnya, ada makanannya begitu. Dan di situ pertemuan orang-orang dari berbagai macam daerah di situ. Nah, sama ini juga begitu. Akhirnya apa? Tanah yang tandus itu jadi subur, peradaban mulai muncul, terus perekonomian mulai membaik, yang awalnya jadi satu orang, tinggal dari 10 orang, jadi 30 orang, jadi sebuah desa, desa jadi sebuah negara, jadi besar gitu. Nah, tapi yang pertama kali menemukan daerah itu kan tadi itu yang tidur di bawah pohon. Jadi kepala desa. Kepala desanya pun akhirnya sekarang sudah meninggal gitu kan. Lah meninggalnya ini dia itu diperingati setiap tahun untuk sekaligus berterima kasih kepada orang tersebut. Jadi sosok yang kepala desa yang baik gitu kan. Jadi dibuatkan patung, dibuatkan upacara peringatan meninggalnya dia gitu kan. Dulu itu begitu. Nah, pada zaman dahulu, nah ini berkembang dari mulut ke mulut, akhirnya menjadi anak pinak, cucu ke cucu gitu kan. Akhirnya besar, yang awalnya untuk bersyukur, untuk menikmati hasil tani dan untuk memperingati pahlawan yang telah apa kepala desa ini yang telah bapak desa gitu ya, istilahnya orang Jawa. Lah itu di Jawa juga sama kan, ketika ada ruat desa kan dia bersyukur memberi memberi apa peringatan untuk ruat desa itu kan itu juga sama ya. Nah, semacam itulah ada pertunjukan wayang kalau di Jawa itu begitu kan. Sama di sana juga gitu. Awalnya itu patung gitu ya, buatkan monumen lah, monumen
untuk memperingati kepala desa itu. Terus ada relief-relief, akhirnya diperingati oleh tarian-tarian gitu kan. Tarian-tarian akhirnya berkembang lagi menjadi sebuah apa tarian itu berkembang jadi sebuah cerita awal mula kepala desa itu membuka tanah yang anus tadi. Nah, lama-lama cerita itu berkembang jadi sebuah drama. Kisahnya itu seperti itu. Memberi apa istilahnya itu? Apa Mas Kafe? Memberi inilah rasa syukur lah. Tapi semakin ke sini patung itu dimaknai berbeda. Jadi sesembahan. Nah, jadi dipuji-puji seolah-olah dia itu Tuhan. Seolah-olah itu dia itu dewa. Yang dewa pertanian entah apalah gitu. Akhirnya berkembang jadi sebuah berhala gitu di padang Arab gitu begitu. Nah, pemahaman-pemahaman ini kan akhirnya turun nabi gitu ya yang untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar. Itu kalau di Arab. Di Cina sama, di Jawa juga sama, di Eropa juga sama. Tapi kita fokusnya kita ke ini ya, Oedipus. Kamu baca Oedipus, Oedipus the Rex, Oedipus, Oedipus the King, sama Hamlet. Teman-teman kalau membaca itu juga dua itu maestro ya, maestro, bagus. Dan mudah dimengerti. Begitu. Oke, macam-macam ya. Dari belahan dunia yang lain di Cina pun ada, di Eropa ada, di Arab ada, di Jawa ada, di setiap suku-suku pun semuanya itu punya ciri khas masing-masing. Tuh. Ini kalau di Indonesia contohnya ya, ketoprak lesung di Yogyakarta ini. Ada yang sindennya yang nyanyi, ada pemain iringan musiknya. Terus di sini ada teatrikalnya, dia itu apa hasil padinya itu ditumbuk biar terpisah dengan kulitnya itu dulu kan begini. Ini contoh. Nah, sekarang kan ini ya berkembang jadi kayak sinetron, ada film gitu kan. Ini contoh aja, contoh. Untuk ciri-ciri bagaimana Pak? Ciri-ciri ya tadi ciri-cirinya itu drama itu kalau dijadikan elemen gitu ya. Kalau di buku saya yang kemarin saya tunjukkan itu elemennya itu harus ada tema, ide atau pemikiran. Temanya tentang apa? Mau misalkan temanya dia itu ini temanya untuk adventure, petualangan. Oh, temanya itu percintaan. Oh, temanya itu tentang sindiran, menyindir. Dulu kan drama di Eropa itu kan di kalangan raja-raja ya. Sekarang berkembang. Tidak hanya raja-raja, kalangan darah biru aja yang menikmati sebuah drama, tapi rakyat jelata pun dia bisa mampu dan ingin menikmati apa yang dinikmati oleh orang-orang yang kaya-kaya. Jadi dia buat sendiri juga. Jadi kayak biasanya itu di pinggir-pinggir pojok-pojok pasar itu dia membuat boneka dan ada kayak panggungnya gitu ya. Yang dia menyindir, dia juga menyindir, temanya menyindir raja yang kurang bijaksana atau siapa yang dungu begitu dia menyindir. Temanya itu menyindir kayak kita memparodikan pemimpin yang korup itu kan begitu. Dan sindiran-sindiran begitu. Sama gitu ya. Yang penting elemen pertama itu harus ada ininya ya, ada temanya yang dia usung. Terus ada plotnya, yang kemarin plotnya ada introduction, ada exposition, rising action, climax, resolution itu ya. Ada karakternya, ada bahasanya yang diujarkan. Ya, drama itu macam-macam terkait bahasa ini. Bahasa ini kan bisa dia itu monolog, berarti dia sendirian. Ada yang dialog, berarti berdua. Ada yang banyak orang gitu. Bahkan ada yang tidak pakai dialog sama sekali. Namanya kan pantomim kalau teman-teman. Ini kan kalau teman-teman bisa mengulik informasi yang teman-teman punya, pantomim itu nggak pakai suara, tapi pakai gerakan saja. Itu sudah mewakili, Pak, sudah, karena ada gerakan tadi. Terus biasanya itu tapi tidak hanya sekedar itu ya,
drama itu lebih kompleks lagi, dia itu pakai musikalisasi, ada musiknya. Tadi kayak kalau di Indonesia itu ada toprak lesung, tadi itu ada musiknya. Sama kalau film itu kan ada temanya yang mengiringi karakter. Karakternya kalau antagonis ada musiknya yang antagonis begitu. Atau plotnya itu berubah menjadi climax atau rising action, dia juga berubah, semakin naik tensi musiknya, gitu. Mengikuti alur plotnya, itu ya. Terus ada ini, ada ininya. Kalau di drama itu ada ininya ya, spektakel. Ini yang nggak dimiliki oleh teman-teman ketika di SMA. Spektakel itu ini tambahnya di sini kayaknya nggak ada spektakel. Kalau saya ingat-ingat, ya mirip genre lah, genre. Ya, spektakel itu apa? Spektakel itu seperti kostum, terus background, scenery, terus ada special effect kayak uap-uap gitu atau ini ya, atau ini ya, atau apa istilahnya itu eh, semacam kayak ya asap begitu dan lain-lain. Nah, itu namanya spektakel. Nah, spektakel ini genre ini eh, bisa macam-macam. Spektakel itu tadi kan itu ya, ada visual elements ketika dalam menyajikan, ada atmosfer baru ketika disuguhkan gitu ya. Jadi tidak hanya telinga yang dimanjakan, tapi visual juga ada, pencahayaan begitu kan ada. Jadi dia menarik menarik pembak. Kalau puisi kan kita ndak ada musiknya, ndak ada audio visualnya ya. Nah, tapi kalau drama ini kompleks, sulit. Ada pencahayaan, ada background, ada ininya, ada kostum, bahkan ada ini special effect kayak cahaya-cahaya begitu. Teman-teman kalau lihat film Indonesia itu kan ada kan kayak Angkling Dharma gitu ya, kan ada naga-naganya gitu kan, itu kan ada special efeknya. Nah itu. Jadi genre itu juga di sini itu kalau tadi itu kan spektakel ya, tapi di sini juga dijelaskan genre. Genre itu dari bahasa Prancis sebenarnya ya. Nah, kalau di sini diartikan itu sebuah lirik atau puisi yang didramakan. Jadi ada kayak dia itu berbicara sambil berpuisi atau bernyanyi. Kayak opera itu kan, kayak ketika teater teman-teman kan biasanya kalau lihat teater asli itu ya, dia kayak film lah. Kita lihat film misalkan film Cinderella. Film aslinya dia itu kan sambil ada nyanyi-nyanyinya. Ya kayak film Bollywood India. Karena teman-teman ada kayak nari-narinya itu ya. Nah, itu termasuk genre yang seperti itu. Genre ini macam-macam. Ada sama kayak tema, tapi bedanya dia itu lebih spesifik ya. Tadi itu genre contohnya itu tragedi gitu. Di tragedi itu dia itu mengimitasi film action, tapi dia itu lebih serius dan lebih komplit. Ada fokusnya. Tragedi itu kayak tadi itu Romeo and Juliet, dia itu endingnya kan meninggal. Seperti itu. Dia lebih ada ketakutan, rasa kasihan, terus ada yang dimainkan, perasaannya pembaca itu, penikmat itu ada dimainkan. Ada komedi, ada melodrama, ada tragik komedi gitu ya. Ada macam-macam lah. Pokoknya teman-teman nanti lihat genre film kan sekarang malah berkembang. Ada adventure, ada ini ya, ada temanya itu tentang game survival gitu, macam-macam. Sekarang itu semakin genre semakin ini semakin eh, berkembang. Terus saya lanjutkan aja, itu ciri-ciri dan definisi ya. Sekarang kita fokus ke tadi ini ya. Tadi tadi kan tadi saya kan lihat, saya contohkan ya jenis-jenis drama tadi itu ya. Ada yang tragedi lah, ini tragedi. Contohnya itu Romeo and Juliet. Kalau di Indonesia itu ada
ini Roro Mendut itu ya, ada akhir-akhirnya itu pemeran utamanya itu meninggal, kayak Tangkuban Perahu gitu ya. Terakhir-terakhirnya dia itu tenggelam gitu ya. Ada kayak pokoknya hampir setiap daerah itu punya kearifan lokal, cerita-cerita lokal. Kayak di Sarangan itu apa? Ada telaga Sarangan gitu. Kalau di luar ada Romeo and Juliet. Kalau di Arab ada Laila Majnun gitu ya, sastra Arab. Kalau Romeo and Juliet ini Shakespeare. Ini itu termasuk tragedi ya. Jenis-jenis drama yang tragedi. Jenis yang lain contohnya, oh ini Rendra ini. Contoh ini. Nah ini tadi kan saya kan Oedipus Sang Raja ya, di Indonesia terjemahnya Oedipus Sang Raja. Kalau di Inggris namanya Oedipus the King. Ini kamu harus wajib membaca ini Oedipus Sang Raja ini. Dia itu masuk apa ya, melodrama mungkin ya. Dia itu kisah seorang anak raja yang terbuang karena dia itu anak haram gitu ya. Terus dia itu tinggal bersama lumberjack, pemotong kayu di tengah-tengah hutan, dan dia ingin ketika sudah besar, dia ingin membebaskan kemiskinan, melawan tirani pemerintahan, begitu ya. Akhirnya dia membunuh orang yang membawa upeti, membawa apa ketika melewat. Kalau Indonesia dulu kan banyak hutan ya. Mojokerto ke Surabaya itu full hutan. Nah, kayak sekarang banyak jalan orang itu habis asar itu enggak berani. Apa? Nah, bahkan pagi siang pun enggak berani, takut diterkam binatang buas atau dibegal gitu ya. Saking padatnya ini pohon-pohonan. Nah, itu di tengah-tengah pohon itu Oedipus membegal, terus uangnya itu dikasihkan rakyat-rakyat jelata gitu ya. Kayak Sunan Kalijaga lah, ceritanya Sunan Kalijaga lah, mirip-mirip lah. Dia ternyata yang dibegal itu, yang dibunuh itu ini ayahnya sendiri gitu ya. Sampai dia itu menjadi orang yang sukses di kota dan dia itu masuk ke pemerintahan, dia jadi orang yang kuat di situ dan dia itu jadi jenderal yang kuat dan dia akhirnya terkesima dengan sosok sosok permaisuri yang dia tidak punya raja tadi, yang rajanya sudah meninggal, dibunuh tadi itu. Ternyata dia yang di permaisuri itu ternyata dia itu ibunya sendiri. Dinikah dan ibunya tahu. Nah, dan kalau anaknya itu yang dinikah itu anaknya sendiri. Itu kan sama kayak Oedipus Sang Raja ini, sama kayak ceritanya di Indonesia itu apa yang dia menikahi ibunya sendiri itu. Saya kok lupa. Dia punya anjing, anjingnya yang pernah dipukul kepalanya pakai batok kelapa itu, saya kok lupa. Di Indonesia itu mirip-mirip. Jadi cerita zaman dahulu itu mirip-mirip. Padahal beda benua. Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu ya, Tangkuban Perahu. Betul. Mirip-mirip padahal dulu kan tidak ada internet ya. Tidak ada WhatsApp, tidak ada ya. Tapi mirip-mirip. Jadi sama di belahan dunia yang lain dan waktu yang mirip-mirip, dia punya cerita yang hampir sama. Begitu. Oedipus the Rex, Oedipus the King, ini judulnya. Kalau komedi contohnya ini, The Merchant of Venice. Jadi saudagar dari Venesia. Kalau di Arab itu ada judulnya itu, kalau saya nggak lupa namanya itu drama, namanya itu ini Appointment in a Samara. Jadi perjanjian di Bukit Samara ada kalau di Arab. Kalau di ini punyanya karyanya Shakespeare yang komedi itu Midsummer Night's Dream, nggak salah ya. Macam-macam di sini. Apa teman-teman mau baca? Pasti ketika membaca teman-teman ada kayak sense kayak, ternyata seperti ini ya gitu. Kayak ada jiwamu sudah kenyang gitu. Coba aja apa membaca. Baca. Oh ya teman-teman ya, waktunya kurang 1 menit. Nanti ketika sudah selesai langsung saja teman-teman boleh meninggalkan. Nggak usah salam-salam ya, langsung selesai ya, Mas Itam dan Mas Kafid ya. Ini contoh-contoh aja, contoh-contoh drama. Oh ini kalau ini melodrama ini, melodrama. Ya melo tapi yang drama yang melo. Biasanya tuh diiringi musik-musik yang melo juga, kayak Mozart, kayak
Claudio Monteverdi itu kan. Nah, kayak apa? Yang pokoknya musik alur orkestranya itu yang melo-melo gitu, yang sedih-sedih gitu. Pakai biola, pakai violin gitu. Nah, teman-teman wajib membaca novel karyanya Samuel Beckett. Saya masih ingat. Tragik komedi, dia itu Waiting for Godot. Drama-drama komedi tapi tragik. Ya. Ini renyah, enggak terlalu di ini. Samuel Beckett ini ya menarik ya, diterjemahkan di macam-macam novel juga. Menunggu Godot judul novelnya. Kamu bisa download di internet. Dan Pak, saya tuh loh Pak nggak bisa bahasa Inggris. Nah, misalkan ya, saya juga sama nggak bisa bahasa Inggris, Red. Tapi ketika saya itu baca novel, 1, 2, 3 halaman saya terjemahkan, lama-lama oke-oke sendiri, nggak usah menghafal. Kamu pasti langsung bisa bahasa Inggris. Terutama Mas Imba ini yang baru pindah jurusan. Nggak apa ya, misalkan mudah lupa gitu ya. Baca novel aja, baca novel. Ya itu ada yang ditanyakan, sudah?